Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah semuanya, kembali lagi bersama saya Auriel Zahra Alisa. Apa kabar semuanya? Semoga kita baik-baik saja ya. Nah, baiklah, di sini saya akan melanjutkan video pembelajaran saya, yaitu mengenai manajemen pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan bab 12, yaitu mengenai kepemimpinan sekolah efektif. Nah, itu ada A, konsep kepemimpinan. Kepemimpinan atau leadership merupakan hal yang sangat penting di dalam sebuah lembaga pendidikan. Nah, kepemimpinan di dalam lembaga pendidikan itu berkaitan dengan bagaimana kepala sekolah mampu untuk mendorong kinerja para guru, serta menunjukkan sifat-sifat yang bersahabat, dekat, perhatian, serta penuh pertimbangan terhadap para guru, baik secara kelompok maupun secara individual. Kemudian yang B, ada faktor yang mempengaruhi perilaku kepemimpinan. Nah, yang pertama itu ada faktor internal yang merupakan faktor yang berasal dari dalam diri pemimpin itu sendiri. Kemudian yang kedua ada faktor yang berasal dari kelompok yang dipimpin, seperti kematangan, kekompakan, latar belakang pendidikan, dan lain-lain. Yang ketiga, faktor lembaga yang dipimpin. Yang keempat, faktor-faktor legal. Yang kelima, faktor-faktor lingkungan sosial. Serta yang keenam, faktor perubahan dan pembaharuan dalam teori dan bidang pembaharuan. Kemudian yang C ada teori kepemimpinan. Teori-teori kepemimpinan pada umumnya berusaha menerangkan faktor-faktor yang memungkinkan munculnya kepemimpinan atau sifat atau bakat alam yang dimiliki kepemimpinan. Ada beberapa teori kepemimpinan, yaitu yang pertama ada teori orang terkemuka atau great man theory. Kemudian yang kedua ada teori lingkungan atau environmental theory. Yang ketiga ada teori pribadi dan situasi, yaitu personal situation theory. Yang keempat ada teori interaksi dan harapan, interaction expectation theory. Yang kelima ada teori humanistik. Kemudian yang D ada syarat dan prinsip kepemimpinan pendidikan. Menurut Muntahor, kepemimpinan pendidikan yang efektif adalah kepemimpinan yang mampu mempengaruhi orang lain untuk diajak bekerja sama dalam meningkatkan mutu pendidikan. Syarat-syarat dan proses seorang pemimpin pendidikan yaitu yang pertama, seorang pemimpin harus memiliki kepribadian yang terpuji. Yang kedua, paham dan menguasai tujuan. Yang ketiga, memiliki wawasan yang luas. Yang keempat, berpegangan pada prinsip-prinsip umum pendidikan. Kemudian yang E ada fungsi kepemimpinan. Secara operasional, fungsi kepemimpinan dapat dibedakan dalam 5 pokok, yaitu yang pertama ada fungsi instruksi, fungsi konsultasi, fungsi partisipasi, fungsi delegasi, dan fungsi pengendalian. Kemudian yang F ada kepemimpinan kepala sekolah yang efektif. Kepala sekolah merupakan motor penggerak, penentu arah kebijakan sekolah yang akan menentukan bagaimana tujuan-tujuan sekolah dan pendidikan pada umumnya direalisasikan. Ada beberapa elemen yang dapat mengantarkan sebuah kepemimpinan yang efektif, yaitu yang pertama ada inisiatif, yang kedua inquiry, yang ketiga advocacy, yang keempat conflict solving, yang kelima decision making, yang keenam kritik. Kemudian yang G ada kunci sukses kepemimpinan. Menurut Mulyasa itu ada 10 kunci sukses kepemimpinan kepala sekolah. Yang pertama itu ada visi misi yang utuh, 2 tanggung jawab, 3 keteladanan, 4 memperdayakan staf, 5 mendengarkan orang lain, 6 memberikan layanan prima, 7 mengembangkan orang, 8 memberdayakan sekolah, 9 fokus pada peserta didik, dan 10 manajemen yang mengutamakan praktik. Kemudian yang H ada gaya kepemimpinan. Ada 4 gaya kepemimpinan, yaitu yang pertama ada tipe otoriter, yang merupakan pemimpin yang membuat keputusan sendiri. Kemudian yang kedua ada demokratis, yang merupakan pemimpin yang berkonsultasi dengan kelompok mengenai masalah yang menarik perhatian mereka. Yang ketiga ada kendali bebas atau laissez-faire, yang merupakan pemimpin memberi kekuasaan pada bawahan. Yang keempat ada tipe produs demokratis. Tipe ini disebut juga dengan tipe demokratisme. Seorang pemimpin yang mempunyai tipe ini hanya nampaknya saja yang demokratis, padahal sebenarnya tindakannya bersifat otoriter atau absolut. Baiklah, itu tadi pemaparan materi yang telah saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.